investor A mendapatkan capital gain sebesar 30 juta. Oke, jumpa lagi kita di kelas saham bersama Panin Sekuritas Cabang Palembang. Kita udah membahas beberapa kelas sebelumnya, ada apa itu sekuritas, lalu bahasa gaul di dunia saham, kemudian mengenai IHSG, lalu yang keempat trading dan investing. Bagi teman-teman sobat Pans yang belum menyaksikan video-video kami di kelas saham sebelumnya, bisa menonton di video kami, lalu bisa mensubscribe dan juga menekan tanda lonceng, sehingga minggu depan ketika kami upload video, maka sobat Pans akan langsung mendapatkan notifnya. Kita akan bahas episode kali ini mengenai dividen dan capital gain. Apa itu dividen? Dividen itu ialah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Biasanya ketika perusahaan RUPS, setelah RUPS ketika memang perusahaan menampilkan laporan keuangan yang menghasilkan laba, maka beberapa persen dari laba tersebut akan dialokasikan ke dividen untuk pemegang sahamnya. Kemudian dividen dibagi menjadi dua, ada dividen tunai atau juga dividen saham. Apa itu dividen tunai? Dividen tunai itu ialah dividen yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau cash. Nah, biasanya nanti akan ditransfer ke rekening dana nasabah atau RDN ketika tanggal pembayaran. Lalu ada juga dividen saham atau saham bonus namanya. Dividen saham ini ialah dividen yang diberikan dalam bentuk saham. Jadi memang nanti akan bertambah kepemilikan saham tersebut di portofolio nasabah. Kemudian kapan waktu pembagian dividen? Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Ada beberapa tanggal dividen yang sudah ditetapkan ketika perusahaan RUPS, maka mereka juga sekalian menetapkan jadwal dividen. Ada declaration date. Declaration date ini ketika tanggal pengumuman resmi pembagian dividen oleh perusahaan. Nah, biasanya declaration date ini akan dibarengi dengan RUPS atau satu hari setelah RUPS. Lalu ada date of record. Date of record itu tanggal pencatatan pemegang investasi saham yang berhak atas pembagian dividen terkait. Kemudian ada payment date. Nah, payment date ini adalah tanggal pembayaran dividen. Jadi ketika nasabah sudah punya saham sampai periode tertentu, maka nanti di payment date tanggal pembayaran nasabah akan menerima. Ketika dividennya dividen bonus, maka nasabah akan menerima tambahan saham kepemilikan. Namun ketika dividen tunai, nasabah akan menerima cash dalam bentuk RDN, dalam bentuk cash tunai di RDN. Kemudian ada tanggal cum dividen. Tanggal cum dividen itu batasan tanggal aktivitas jual beli saham yang masuk perhitungan dividen. Jadi ketika nasabah ingin mendapatkan dividen di saham tertentu, maka nasabah tersebut harus keep sahamnya sampai tanggal dividen selesai. Jadi ketika misalnya tanggal dividen ditentukan tanggal 3, nasabah tidak boleh jual sampai tanggal 3, tutup market. Nah, setelah tanggal 3 baru nasabah boleh jual kalau memang ingin menjual sahamnya. Lalu ada tanggal ex dividen. Nah, tanggal ex dividen ini adalah satu hari setelah tanggal cum. Jadi ketika di ex dividen, nasabah sudah tidak bisa mendapatkan dividen ketika nasabah baru beli di ex date. Jadi harus beli di cum date atau sebelum cum date. Nah, kemudian bagaimana cara kerja pembagian dividen saham? Biasanya pihak emiten akan menentukan nama-nama yang pemegang yang berhak atau investor yang berhak menerima pembagian dividen melalui tanggal-tanggal yang sudah kita jelaskan tadi. Tanggal cum date yang pasti biasanya memang yang diperhatikan oleh investor itu cukup tanggal cum date dan tanggal pay date saja. Jadi tanggal cum date, investor harus beli sahamnya sebelum cum date atau pas di cum date. Tapi nggak boleh jual. Nah, baru boleh jual itu setelah tanggal cum date. Nah, ketika sudah setelah tanggal cum date, nasabah masih memegang saham tersebut, maka tanggal pay date yang akan ditunggu oleh nasabah ketika dividen tersebut didistribusikan. Kemudian pihak pertama
pihak emiten yang menentukan nama-nama pemegang atau investor saham yang berhak menerima dividen. Kemudian biasanya distribusi tersebut bisa melalui KSEI ataupun melalui broker atau sekuritas tempat nasabah tersebut melakukan investasi. Lalu kemudian bentuk-bentuk jenis dividen. Nah, seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi, ada dividen tunai. Dividen tunai itu ya dividen yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau cash. Kemudian ada dividen saham atau saham bonus. Jadi dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Jadi nanti portofolio nasabah sahamnya akan bertambah. Kemudian ada juga dividen likuidasi. Dividen likuidasi ini pembagian dilakukan menjelang perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, selama perusahaan masih memiliki sisa aset yang dapat dibagikan. Lalu ada dividen scrip. Dividen scrip itu pembagian dividen dalam bentuk surat janji utang. Jadi perusahaan akan membayar dividen sesuai kesepakatan pada saat jatuh tempo. Lalu yang terakhir ada dividen properti. Dividen yang diberikan dalam bentuk aset biasanya diterapkan apabila kas tunai perusahaan ditanamkan dalam bentuk aset. Tapi yang 3 poin terakhir agak jarang. Biasanya memang yang lebih umum dividen tunai atau dividen saham yang diberikan oleh perusahaan kepada investor atau pemegang saham. Kemudian bagaimana cara hitung pembagian dividen? Nah, pembagian dividen ini rumusnya ialah total jumlah dividen yang akan dibagi sama dengan laba bersih dikali persentase rasio pembayaran dividen. Jadi cara hitungnya sama dengan jumlah dividen per saham sama dengan total nominal dividen dibagi jumlah saham beredar. Contoh, jika perusahaan tersebut memutuskan membagi dividen Rp100 per lembar. Nah, kemudian nasabah tersebut memiliki saham perusahaan tersebut sebanyak 100 lot. Maka cara menghitungnya itu 100 lot nasabah dikali 100 lembar, karena kan dividen itu dibagi dalam hitungannya per lembar. Jadi dividen yang didapat yaitu 100 lot dikali dengan 100 lembar dikali dengan Rp100 nominal dividen yang dibagikan, sama dengan Rp1.000.000. Nah, kemudian dividen ini juga ada kalau sesuai regulasi peraturan pemerintah, dividen ini juga ada pajaknya. Pajaknya itu 10%. Jadi 10% dari total nominal yang didapatkan tadi. Namun untuk peraturan baru pemerintah yang sekarang memang sedang ada stimulus lah, kebijakan yang tidak memberatkan pajak bagi dividen nasabah asal dengan beberapa persyaratan. Salah satunya itu nasabah tidak boleh menarik dana dari dividen masuk ke rekening pribadi. Akan tetapi jika dividen nasabah tersebut tetap ada di RDN atau belanjakan kembali ke saham lain, maka pajak tersebut tidak akan dikenakan. Tapi ketika nasabah tersebut langsung menarik dividen ke rekening pribadi, maka nanti akan dihitung pajak dividen tetap berlaku. Begitu. Kemudian mengenai capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain itu selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain tentu saja selisih harga jual lebih tinggi dari harga beli. Jadi terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga 3.000 per saham, kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham. Berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijual. Nah, ada contoh lagi untuk capital gain. Misalnya nasabah membeli saham ABCD dengan harga 16.000 per lembar pada tahun 2018 sebanyak 30 lot. Dengan perhitungan 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Lalu pada tahun 2020 ternyata harga saham ABCD tersebut naik menjadi 26.000 per lembarnya. Maka capital gain investor A kita bisa hitung caranya harga jual 26.000 dikurang dengan harga beli 16.000. Nah, sebanyak 30 lot, jadi cara hitungnya 26.000 dikali dengan 30 lot
dikali dengan 100 lembar, karena kan satu lot 100 lembar. Nah, sama dengan 78 juta. Lalu harga beli investor A tadi 16.000 dikali dengan 30 dikali dengan 100 sama dengan 48 juta. Nah, jadi 78 juta dikurang dengan 48 juta, investor A mendapatkan capital gain sebesar 30 juta. Itu di luar dari fee. Ketika nasabah transaksi kan ada fee beli jual. Jadi di luar dari fee beli jual, capital gain nasabah tersebut sebesar 30 juta rupiah. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dividen dan capital gain. Harapannya dengan penjelasan ini nasabah boleh semakin mengerti dan semakin memahami bagaimana cara kerja dividen, kemudian juga bagaimana cara menghitung capital gain yang kita miliki ketika kita bertransaksi di pasar saham. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube Punch Palembang. Kita juga ada Instagram punch.palembang. Kita ketemu lagi untuk kelas saham episode minggu depan. Sampai jumpa.